peninggalan Romawi yang sekarang dijauhi turis. Peradaban Romawi kuno meninggalkan banyak peninggalan yang luar biasa di berbagai wilayah yang pernah mereka kuasai. Peninggalan sejarah Romawi tersebut tersebar luas di seluruh Eropa, Timur Tengah, bahkan Afrika Utara. Peninggalan Romawi umumnya adalah bangunan yang sangat identik, yang merupakan ciri khas arsitektur peradaban Romawi pada zaman dahulu. Maka dari itu kali ini saya tertarik untuk membahas salah satu peninggalan arsitektur Romawi yang ada di Afrika, yaitu Leptis Magna. Leptis Magna merupakan salah satu kota kuno yang ada di dunia, yang merupakan peninggalan kekaisaran Romawi di benua Afrika. Terletak sekitar 120 km ke arah timur kota Tripoli, Libya, tepatnya di pesisir Laut Mediterania. Situs warisan dunia UNESCO ini berada di lereng bukit dengan pemandangan Mediterania yang sangat memukau. Leptis Magna dikenal karena arsitekturnya yang megah dan perencanaan kotanya yang sangat maju, menjadikannya salah satu contoh terbaik dari peradaban Romawi di luar Eropa. Kota ini pada awalnya didirikan oleh bangsa Fenisia sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Tetapi baru mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, terutama selama masa Kaisar Septimius Severus. Kaisar Septimius Severus memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 193 hingga 211 Masehi dan ternyata dilahirkan di kota ini pada 11 April 145 Masehi. Septimius Severus merupakan salah satu kaisar Romawi paling penting, terutama karena ia memulai dinasti Severan dan berhasil memperkuat kembali kekuasaan Romawi setelah periode pergolakan politik. Sebagai bentuk kecintaan pada tanah kelahirannya, Septimius Severus melakukan sejumlah proyek pembangunan besar-besaran di Leptis Magna, di mana dia memperluas dan memperindah kota dengan bangunan-bangunan publik yang megah. Hasilnya, selama periode tersebut, Leptis Magna menjadi salah satu kota Romawi terpenting di Afrika, di mana kota ini terkenal dengan arsitektur Romawi yang megah, jalan-jalan yang teratur, dan fasilitas publik yang modern, seperti pelabuhan besar yang dibangun untuk mendukung perdagangan melalui laut. Terdapat beberapa bangunan utama yang menjadi ikon kota bersejarah ini. Bangunan-bangunan tersebut juga merupakan bangunan penting yang menjadi contoh luar biasa dari arsitektur Romawi kuno. Salah satunya adalah bangunan Lengkungan Kemenangan Septimius Severus. Lengkungan Kemenangan Septimius Severus di Leptis Magna adalah salah satu monumen paling terkenal dari kota Romawi kuno ini. Dibangun pada tahun 203 Masehi. Lengkungan ini didirikan untuk merayakan kemenangan militer Kaisar Septimius Severus atas bangsa Partia. Arsitektur megah lengkungan ini berbentuk kubus dengan 4 pintu gerbang masing-masing menghadap ke 4 arah utama. Desain ini tidak hanya mencerminkan kemegahan Romawi, tetapi juga sangat fungsional dalam jaringan jalan kota Leptis Magna. Tampilannya yang tinggi dan megah menunjukkan arsitektur mengesankan dalam penggunaan batu marmer yang berkualitas tinggi. Dinding-dinding lengkungan dihiasi dengan relief yang rumit menggambarkan berbagai adegan yang terkait dengan kehidupan dan kemenangan militer Septimius Severus. Namun gambar-gambar relief yang menghiasi lengkungan ini tidak hanya fokus pada kemenangan militer saja, tetapi juga salah satu bentuk penghormatan kepada dinasti Severan, terutama kepada keluarga dekat Septimius Severus. Bangunan selanjutnya yang tak kalah ikonik adalah Basilika Severan. Basilika ini merupakan salah satu struktur bangunan terbesar di Leptis Magna dan biasanya digunakan untuk kegiatan administratif dan hukum. Dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Septimius Severus untuk memperkuat status Leptis Magna sebagai pusat kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Basilika ini adalah contoh arsitektur Romawi klasik yang besar dan mengesankan. Terdiri dari 2 lantai dengan tiang-tiang besar yang menjulang tinggi di kedua sisi aula utama. Tiang-tiang ini terbuat dari marmer yang dihiasi dengan ornamen rumit, memperlihatkan kemegahan dan kemewahan yang menjadi ciri khas bangunan publik pada zaman Romawi. Bangunan ini juga memiliki aula utama yang luas memanjang yang diapit lorong-lorong di kedua sisinya. Dinding-dinding basilika ini dihiasi dengan relief yang menggambarkan adegan-adegan dari mitologi Romawi dan kemenangan-kemenangan militer Romawi.
Beberapa relief ini juga menunjukkan kegiatan publik yang terkait dengan administrasi dan keadilan, mencerminkan fungsi Basilika sebagai pusat hukum dan politik, di mana pejabat kota dan hakim menyelenggarakan sidang-sidang pengadilan, serta tempat di mana keputusan penting untuk kota dan provinsi dibuat. Bangunan selanjutnya bisa dibilang bangunan paling megah yang ada di Leptis Magna, yaitu Teater Leptis Magna. Teater ini dibangun sekitar tahun 2 Masehi yang menjadikannya salah satu teater Romawi tertua di Afrika Utara. Teater ini memiliki desain setengah lingkaran khas Romawi yang disebut cava, di mana bangku-bangku penonton disusun melingkar di sekitar panggung utama. Cava ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah untuk kelas sosial atas, bagian tengah untuk kelas menengah, dan bagian atas untuk kelas bawah. Bangunan ini mampu menampung sekitar 5.000 penonton yang ingin menikmati pertunjukan dengan pandangan yang optimal. Di bagian depan terdapat panggung utama dengan latar belakang arsitektur yang dihiasi dengan tiang-tiang dan relief indah. Struktur ini tidak hanya memperkuat kualitas akustik, tetapi juga memberikan latar belakang artistik untuk pertunjukan. Teater ini dirancang menghadap laut yang memberikan pemandangan panorama menakjubkan ke arah Laut Mediterania. Lokasi ini membuat Teater Leptis Magna tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga memberikan suasana estetika yang menarik bagi pengunjung dan penonton zaman dahulu. Namun sayangnya, meskipun merupakan salah satu situs arkeologi Romawi paling terpelihara di dunia, Leptis Magna kini jarang dikunjungi oleh wisatawan dunia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya situasi politik di Libya, di mana negara Libya mengalami ketidakstabilan politik sejak revolusi tahun 2011 dalam upaya menggulingkan pemerintahan pada saat itu. Terjadi konflik berkepanjangan antara faksi-faksi bersenjata, krisis kemanusiaan, serta ketidakpastian politik membuat keamanan di negara tersebut tidak terjamin. Sehingga akhirnya menyebabkan turis asing enggan mengunjungi Libya, termasuk Leptis Magna, karena risiko keamanan yang tinggi. Namun jika stabilitas politik dan keamanan di Libya dapat pulih, Leptis Magna memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tujuan wisata arkeologi utama di dunia. Dengan arsitektur Romawi yang megah dan keindahan situs yang terpelihara, situs ini bisa menarik minat wisatawan yang ingin menjelajahi warisan Romawi di luar Eropa. Oke sahabat, itulah penjelasan singkat saya tentang situs indah yang terasingkan ini. Semoga menambah wawasan sahabat semua. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia.